Sampurasun, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Amburaksa. Seperti biasa, di sini aku akan berbagi tentang banyak hal yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ramalan. Kenapa? Karena aku adalah seorang peramal. Aku dukun ramal. Di video kali ini, aku akan membahas tentang ramalan sebuah zodiak yang menjadi lambang cinta antara Mahadewa dengan seorang manusia. Dan zodiak ini adalah zodiak yang kedua di dalam urutan rasi bintang yang ada di dalam tata surya kita. Zodiak ini adalah Taurus. Menurut catatan sejarah astrologi, si Taurus ini adalah salah satu zodiak yang tertua yang ada di dunia. Dan ada banyak sekali mitologi di dunia ini yang mengisahkan tentang si Taurus ini. Tapi dari semua mitologi itu yang paling terkenal adalah kisah yang ada di dalam mitologi Yunani kuno. Di mana di dalam mitologi Yunani kuno juga itu terbagi menjadi 3 kisah si Taurus ini. Ada yang mengatakan bahwa si Taurus ini adalah banteng yang dibunuh oleh salah seorang pahlawan Yunani. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa si Taurus ini adalah jelmaan dari Io. Io ini adalah perempuan selingkuhannya Zeus yang diburu oleh Hera, istrinya Zeus. Untuk menyembunyikan supaya tidak dikutuk oleh Hera, maka si Io ini dirubah menjadi banteng. Dan yang terakhir adalah kisah percintaan antara Zeus dengan Europe. Ini yang paling terkenal, yang paling fenomenal. Mitologi tentang Taurus ini yang paling dikenal oleh orang-orang yang ada di dunia adalah tentang kisah percintaan antara si Zeus dengan si Europe ini. Dan di dalam mitologi Yunani, kisah percintaan mereka ini disebutkan sebagai kisah cinta yang paling fenomenal sepanjang abad kehidupan manusia. Jadi, begini ceritanya. Dikisahkan ada seorang perempuan yang sangat cantik yang bernama Yerop atau Yeropa yang berasal dari kerajaan Tyre. Tyre itu ada di Fenisia, daerah Timur Tengah. Nah, si Yerop ini adalah putri dari Agenor dan Telepasi. Dan si Yerop ini dia benar-benar dicintai oleh ayahnya. Seorang ahli geografi, pengembara, dan penyair dari Yunani kuno pada abad kedua sebelum Masehi yang bernama Pausanias mengatakan bahwa sebenarnya Yeropa ini adalah julukan untuk Demeter. Demeter ini adalah dewi panen dan dewi pertanian. Kata si Pausanias, Yeropa ini adalah perawat dari Trophonius, seorang pahlawan Yunani kuno yang posisinya itu setara dengan dewa atau daimon. Aku tidak tahu benar atau tidak si Yeropa ini seperti yang dikatakan oleh si Pausanias, tapi yang jelas dikisahkan bahwa akhirnya si Yeropa ini oleh ayahnya si Agenor diberikan sebuah jubah yang sangat cantik, sebuah jubah yang sangat mewah, sangat megah. Jubah itu adalah pemberian dari dewa laut Poseidon. Dan ketika si Yeropa memakai jubah tersebut, maka kecantikannya bertambah berkali-kali lipat sehingga semua orang yang melihatnya sangat terpesona kepada si Yeropa ini. Ya, si Yeropa ini kan memang sudah sangat cantik, dan ketika ditambah dengan memakai jubah tersebut, kecantikannya berkali-kali lipat sehingga semua dewa pun mengagumi kecantikannya, termasuk Zeus yang waktu itu dia sedang melihat dari Olympus. Olympus itu adalah tempat tinggal para dewa. Jadi pekerjaan para dewa itu mereka memperhatikan manusia yang ada di bumi dari Olympus. Nah, si Zeus ini kan dia adalah seorang dewa yang terkenal playboy, genit, mata keranjang. Walaupun dia sudah mempunyai banyak istri, dia punya 7 istri dan dia sudah punya anak cucu, tapi tetap kelakuannya kalau ngelihat yang bening-bening itu nggak bisa nahan. Selalu berhasrat. Jadi tua-tua keladi, aki-aki beberenjen. Ya, si Zeus ini dia adalah pemimpin yang sangat suka perempuan. Ya, mungkin sama lah dengan para pemimpin kayak di kita juga ya. Mereka banyak selingkuhannya sana sini. Nah, tapi meskipun demikian, si Zeus ini juga dia adalah tipikal susis, suami takut istri. Jadi dia itu walaupun suka selingkuh, tapi dia takut sama istrinya, terutama istrinya yang pertama yang bernama Hera.
Si Hera ini sebetulnya adalah kakak kandungnya sendiri yang dia nikahi karena si Hera ini sangat cantik. Hera ini adalah dewi keluarga yang sangat pencemburu dan posesif, di mana kesaktian si Hera ini sebanding dengan kesaktiannya si Zeus. Makanya Zeus sangat takut kalau misalkan nanti Hera itu mengompori dewa-dewa yang lain untuk memberontak kepada dia. Makanya dia selalu berusaha untuk menyembunyikan selingkuhan-selingkuhannya itu. Nah, untuk si Europe ini, si Zeus ini dia sangat tertarik untuk mendapatkan si Europe, tapi dia sangat takut dengan si Hera. Makanya dia itu berpikir keras bagaimana caranya supaya dia bisa masuk mendapatkan si Europe. Apalagi si Europe adalah seorang putri yang selalu dikelilingi oleh pengawal dan dayang-dayang. Jadi memang sangat sulit untuk mendapatkannya. Setelah mendapatkan informasi yang cukup tentang si Europe ini, akhirnya ketahuanlah kalau si Europe ini adalah seorang penyayang binatang, dan dia itu setiap beberapa waktu sekali selalu datang ke pinggir pantai di mana di situ ada peternakan. Jadi si Europe selalu datang ke sana untuk melihat peternakan tersebut. Dan pada akhirnya si Zeus memutuskan untuk mengubah dirinya menyamar menjadi seekor sapi jantan atau banteng. Jadi bentuk si sapi jantan ini adalah sapi jantan kuno, bukan sapi yang kayak sekarang kita lihat. Bukan sapi-sapi yang seperti itu, tetapi lebih ke sapi liar gitu ya, kayak mirip banteng gitu. Nah, selanjutnya si Zeus kemudian dia menyamar menjelma menjadi seekor banteng yang berwarna putih dan sangat gagah, sehingga ketika si Europe datang ke sana, dia langsung jatuh cinta terhadap si sapi jantan tersebut. Dan dia sangat tertarik, dia mengelus-ngelus si sapi jantan itu, dan si Zeus yang menjadi sapi itu dia menundukkan tubuhnya, sehingga kemudian si Europe duduk di atas punggung sapi tersebut. Nah, kemudian mereka berjalan-jalan menyusuri pantai dengan diiringi oleh para pengawal dan dayang-dayang. Tetapi lama-kelamaan si Zeus menambah kecepatan larinya, sehingga si dayang dan si para pengawal si Europe itu jauh tertinggal di belakang. Dan akhirnya si Zeus kemudian menculik si Europe. Dia berenang melalui laut ke pulau yang ada di seberang. Perjalanannya itu kemudian diikuti oleh Poseidon, sang dewa laut, bersama para Nereid. Nereid itu adalah makhluk laut yang kayak putri duyung gitulah ya. Makhluk-makhluk yang selalu menyelamatkan para pelaut yang ada di tengah laut ketika si para pelaut itu terkena oleh badai. Nah, si Poseidon sama si para Nereidnya itu, Nereid itu kan memang mereka bertugas untuk mengiringi Poseidon kemana aja. Nah, itu mereka mengiringi si Zeus dan Europe, kayak semacam pendukung lah gitu ya. Dan ketika sudah sampai di pulau seberang yang bernama Pulau Kreta, si Zeus malah meninggalkan si Europe itu di sana sendirian, sehingga si Europe benar-benar merasa ketakutan, kesepian, sendiri. Dia menangis aja gitu ya. Nah, tiba-tiba datanglah Dewi Aphrodite, Dewi kecantikan dan Dewi cinta. Dia bilang sama si Europe, kamu gak usah sedih, kamu gak usah menangis, karena sebetulnya yang menculik kamu itu adalah Poseidon. Salah. Yes. Kamu jangan sedih, jangan menangis, karena sebenarnya yang menculik kamu itu adalah Zeus. Dia itu sangat cinta sama kamu, jadi kamu tidak perlu berduka. Dia benar-benar sayang sama kamu. Pokoknya kamu harus maulah sama dia, soalnya si Zeus ini benar-benar cinta sama kamu. Nanti kalau kamu jadi sama dia, mau hidup sama dia, dia akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Gitu kata si Aphrodite ya. Pokoknya dibujuk aja itu si Europe ya sama si Aphrodite, sampai kemudian si Europe akhirnya dia terdiam dan menyadari dan pasrah. Yaudahlah, nggak apa-apalah. Oke dah, mau gimana lagi ya, dia juga nggak bisa lah melawan dewa gitu kan. Akhirnya sesudah si Europe pasrah dan bisa menerima, datanglah si Zeus dengan penampakan dirinya seorang laki-laki yang sangat gagah, sehingga si Europe jatuh cinta pada si Zeus. Dan akhirnya mereka pun hidup bersama sampai kemudian si Europe hamil dan melahirkan 3 orang anak, yaitu Minos, Rhadamanthys, dan Karnus atau Sarpedon. Tapi sayang sekali hubungan mereka tidak bisa berlanjut karena Zeus harus kembali pulang ke Olympus, dan akhirnya dia meninggalkan Europe sendirian. Kemudian Europe menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Asterius.
tempat dia tinggal waktu diculik itu, si kereta itu kemudian menjadi sebuah benua yang diberi nama benua Europe atau Eropa, atau yang kita kenal sekarang Eropa. Sementara itu di Olympus, Zeus yang berduka karena berpisah dengan Europe, dia juga merasa bahagia karena perselingkuhannya dengan Europe tidak bisa diketahui oleh Hera, dan dia sangat bangga dengan hasil kinerja dia yang mampu menyamar menjadi seekor sapi jantan. Sehingga akhirnya untuk mengenang kisah cintanya dengan si Europe ini, Zeus kemudian membuat sebuah konstelasi bintang, sebuah rasi bintang di langit berbentuk sapi jantan. Jadilah rasi bintang Taurus. Taurus itu sendiri artinya adalah banteng. Jadi bentuknya adalah sapi jantan atau banteng. Jadi bukan banteng yang kayak kita sekarang lihat, bukan sapi jantan juga yang sekarang kita lihat, melainkan perpaduan antara banteng dan sapi jantan. Bentuknya tuh seperti itu. Sapi jantan kuno yang masih liar. Nah, itu tadi sejarah zodiak Taurus berdasarkan mitologi Yunani kuno. Sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu ramalan. Dan seperti biasa, ramalannya adalah sifat atau karakteristik, jodoh, dan pekerjaan apa yang tepat untuk si Taurus ini. Yang pertama, sifat atau karakteristik. Kita lihat sifat atau karakteristik apa yang dimiliki oleh si Taurus. Nah, si Taurus ini kan dia dipercaya berada di bawah naungan Dewi Afrodit, Dewi Cinta dan Kecantikan. Dan si Taurus ini juga berada di bawah naungan planet Venus. Nah, si Venus ini juga adalah termasuk kepada planet cinta, kesenangan, dan keindahan. Di mana matahari transit di si Taurus ini pada sekitar tanggal 20 April sampai kepada 20 Mei. Dan berdasarkan posisinya tersebut serta bentuknya, maka diramalkan bahwa sifat-sifat yang dimiliki oleh si Taurus itu diantaranya adalah mereka orang-orang yang suka dengan kemewahan, keindahan, dan kemegahan. Pokoknya hidup yang nyaman aja gitu. Selain itu, si Taurus juga termasuk orang yang suka dipuji, tapi dia juga keras kepala, ulet, dan rajin dalam bekerja. Nah, selain sifat-sifat tersebut, si Taurus juga terkenal sebagai orang-orang yang sabar, mandiri, ulet, tegas, cemburuan, posesif, dan sangat manja. Dan terakhir, si Taurus ini juga adalah orang yang supel, kuat, rendah hati, serta dermawan dan sangat tegas. Nah, itu tadi ramalan sifat atau karakteristik. Sekarang kita masuk ramalan berikutnya, yaitu jodoh. Kita lihat kira-kira zodiak apa saja yang cocok berpasangan dengan si Taurus ini. Yang pertama, si Taurus akan sangat cocok jika berpasangan dengan Pisces, karena si Pisces ini adalah orang-orang yang realistis dan setia, dan si Taurus ini adalah orang-orang yang serius tapi santai. Jadi cocok. Yang kedua, si Taurus ini dia akan cocok jika berpasangan dengan Cancer, karena mereka mempunyai beberapa sifat yang sama, walaupun memang si Cancer ini lebih terlihat emosional dibandingkan dengan si Taurus. Yang ketiga, si Taurus ini dia akan sangat cocok jika berpasangan dengan Virgo, karena si Virgo dan si Taurus ini mereka sama-sama pencemburu terhadap pasangannya, sehingga mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk meminimalisir rasa cemburu tersebut dengan selalu setia pada pasangannya, jadi tidak ada perselingkuhan. Yang keempat, si Taurus ini juga cocok jika berpasangan dengan Capricorn, karena si Capricorn ini adalah orang-orang yang punya banyak akal dan sangat rajin, sama seperti si Taurus juga. Makanya mereka cocok. Nah, itu tadi adalah zodiak yang cocok berpasangan dengan si Taurus. Sekarang kita lihat kira-kira zodiak apa saja yang kurang cocok jika berpasangan dengan si Taurus ini. Yang pertama, si Taurus tidak bisa berpasangan dengan Gemini, karena si Gemini adalah orang-orang yang suka kebebasan, sementara si Taurus mereka lebih senang di rumah. Yang kedua, Taurus tidak bisa berpasangan dengan Aquarius karena mereka mempunyai banyak sekali sifat-sifat yang berbeda, sehingga perbedaan sifat tersebut akan menimbulkan banyak konflik di dalam hubungan mereka.
Yang ketiga, si Taurus tidak bisa berpasangan dengan Aries karena si Aries adalah orang-orang yang tidak sabaran, sementara si Taurus adalah orang-orang yang santai. Dan yang terakhir, Taurus juga tidak bisa berpasangan dengan Sagittarius karena Sagittarius itu orang-orang yang bebas, sementara si Taurus adalah orang-orang yang konservatif. Jadi sama kayak dengan si Gemini itu. Si Gemini suka kebebasan, si Taurus dia tidak suka. Jadi tidak klop. Nah, itu tadi jodoh zodiak yang cocok dan tidak cocok berpasangan dengan Taurus. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu pekerjaan. Kita lihat pekerjaan apa sih sebenarnya yang cocok untuk si Taurus ini. Yang pertama, si Taurus ini dia akan sangat cocok jika berprofesi sebagai koki. Karena si Taurus ini adalah orang-orang penikmat kemewahan, kelezatan, kenikmatan, keindahan. Yang kedua, si Taurus dia akan sangat cocok jika dia menjadi politisi karena dia suka dipuji. Kalian Taurus yang suka dipuji silahkan komen. Yang ketiga, si Taurus dia akan sangat cocok jika menjadi arsitek karena si Taurus sangat menyukai keindahan, ketertiban, ketelitian, dan sebuah perencanaan yang matang. Keempat, si Taurus juga akan sangat cocok jika menjadi seorang desainer pakaian karena yaitu tadi dia suka dengan kemewahan, suka dengan keindahan. Orang-orang perancang busana itu kan orang-orang yang suka dengan hal-hal seperti itu. Nah, yang terakhir, si Taurus juga dia akan sangat cocok jika menjadi seorang musisi, penyanyi, kurator lukisan atau kurator film. Pokoknya hal-hal yang berbau seni tetapi dia berada di atas gitu. Jadi tidak berada di belakang panggung tapi dia berada di luar karena dia suka dipuji, suka memperlihatkan kemewahan, keindahan, hal-hal seperti itu. Itu pekerjaan yang cocok untuk Taurus. Oke, selesai sudah video kita kali ini. Semua bahasan ramalan yang berhubungan dengan Taurus. Buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman di sekitar. Dan buat kamu yang masih penasaran, ingin bertanya langsung sama aku, silahkan hubungi lewat DM di Instagramku Cafe Dukun, atau silahkan langsung datang saja ke Cafe Dukun di Majalengka. Sekali lagi terima kasih. Rahayu.